Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Baik, Bapak Ibu, di pagi hari ini insya Allah kita akan memulai untuk belajar ilmu sorof. Dan ilmu sorof ini kalau bagi saya lebih mudah daripada ilmu nahwu ya. Meskipun di awal kelihatannya lebih sulit daripada ilmu nahwu. Tapi nanti kalau sudah belajar, insya Allah kita akan merasakan bahwa ternyata ilmu sorof itu lebih mudah daripada ilmu nahwu. Kenapa saya menyampaikan begitu? Ustadz, suaranya hilang Ustadz, Afwan. Oh, enggak. Oh, sebentar. Masih nggak keluar. Ah, sebentar. Belum ada ya? Belum ada suaranya. Sudah, Ustaz. Sudah ada Sudah. Ustadz. Nah. Dari awal tadi nggak ada suaranya. Di pertengahan Ustadz, awalnya putus-putus lalu hilang. Oh, begitu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashabi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa li syaikhina wa li jami'il muslimin umat. Apa itu eh, bagian dari ilmu? Putus-putus, Ustaz. Iya Ustadz, saya juga putus-putus Ustadz. eh, Sebentar ya. Coba ini. Tadi sih jaringan saya muncul ini. Sebentar.
Afwan Ustadz, saya belum kedengaran ini suaranya. Sebentar ya. Saya masih ganti ke Oh, ini sebentar. Lagi iya, beli saya kira kuota. sudah mulai. Baik, kita coba ya. Suaranya sudah kedengeran? Bagus. Iya. Ya, sudah bagus Ustadz. Ini saya ganti ke apa namanya? Ke jaringan Telkomsel ya. Terus ini wifi-nya lagi trouble berarti. Tadi malam ngajar normal aja sih. Baik, This meeting is being recorded. kita lanjutkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas berkaitan dengan pengertian ilmu sorof ya. Nah, apa itu ilmu sorof? Ilmu sorof itu adalah ilmu yang membahas tentang merubah kata. Nah, jadi asalnya kata dalam bahasa Arab itu kan satu sebenarnya. Kemudian dia bisa dirubah dalam 11 bentuk dalam ilmu sorof itu. Nah, maka itulah yang akan kita pelajari. Nah, jadi dengan kita mempelajari ilmu sorof ini nanti kita akan tahu gitu. Oh, jenis kata ini termasuk fi'il madi gitu. Nah, fi'il madi itu maksudnya begini. Dia menunjukkan apa? Kemudian ini itu adalah fi'il mudhari misalnya. Fi'il mudhari itu apa? Kemudian dia menunjukkan apa misalnya begitu. Kemudian berikutnya ada yang disebut dengan masdar misalnya. Nah, karena fi'il madi, mudhari, masdar dan seterusnya ini yang akan kita pelajari dalam ilmu shorof itu sering sekali digunakan untuk menulis kitab oleh para ulama. Maka dengan mempelajari ilmu shorof ini kita akan terbantu di dalam membaca kitab supaya nggak salah. Karena kan kata itu misalnya ada 5 huruf gitu. Terus harokat pertamanya apa, kedua apa, ketiga apa, keempat apa. Itu kan urusannya ilmu shorof nanti. Nah, sementara harokat yang terakhir itu urusannya ilmu nahwu. Makanya kita mengi'rab itu kan hanya mengharokati huruf yang terakhir saja. Sementara yang belakang itu bagian dari ilmu shorof yang
akan kita pelajari. Meskipun tidak semua kata itu nanti bisa eh, di di ditasrif gitu. Contoh sederhananya begini. Yang sering kita ucapkan kan, misalnya kita mengatakan muslimun. Nah, lafaz muslim ini kenapa kita baca mus? Kenapa pertamanya dhammah? Kenapa di yang kedua sukun? Kenapa yang ketiga kasroh gitu? Kalau yang akhir kan ini urusannya ilmu nahwu. Nah, kenapa dhammah? Kenapa sukun yang kedua? Kenapa yang ketiga kasroh? Terus maknanya apa? Kalau kita kan selama ini menerjemahkan hanya dengan muslim ya muslim, Ustaz. Tapi kalau dari sisi ilmu sorof enggak. Gitu. Muslim ini adalah merupakan hasil perubahan. Perubahan dari apa? Dari sebuah kata yang disebut dengan aslama. Aslama ini asalnya. Gitu. Aslama itu adalah artinya menyerahkan diri. Atau bahasa kita masuk Islam. Masuk Islam itu kan maksudnya menyerahkan diri seperti itu. Maka Muslim itu adalah orang yang masuk Islam atau orang yang beragama Islam. Itu disebut dengan Muslim. Nah, kenapa awalannya dhammah, sukun, kasroh? Ini adalah hasil perubahan dari kata aslama tadi. Jadi nanti perubahannya mengikuti sebuah pola gitu. Jadi kita nggak akan salah nanti ini dibaca maslam, dibaca mislam, atau dibaca apa begitu. Nah, dengan mempelajari ilmu sorof nanti kita tidak akan keliru. Ah, ini harus dibaca muslim. Alasannya kenapa? Karena tasrifannya begini. Hasil perubahannya mengikuti pola ini. Nah, itu sedikit contoh ya. Jadi kosakata harian kita itu misalnya itu sudah hasil perubahan dari ilmu sorof. Contoh lagi misalnya, kita bilang ke anak kita, kita mengatakan ini anak solih misalnya. Nah, misalnya kita mengatakan ini anak solih. Kenapa dibaca sodnya fathah, lamnya kasroh, kemudian ya-nya sukun gitu. Nah, lafaz solih ini juga hasil perubahan. Dari mana? Dari kata soluha. Nah, dari kata soluha. Nah, kemudian dari soluha ini berubah kemudian menjadi lafaz solih yang punya makna tersendiri. Seperti itu. Ini sedikit pengantar tentang ilmu sorof ya. Jadi ilmu sorof itu kita membahas tentang asalnya satu kata, kemudian dia bisa dirubah menjadi beberapa bentuk. Contohnya seperti apa? Contohnya misalnya lafaz kataba. Nah, jadi asalnya adalah kataba. Nah, dari lafaz kataba ini dia bisa berubah menjadi banyak bentuk. Misalnya bisa menjadi yaktubu. Kalau kataba artinya telah menulis, yaktubu artinya sedang menulis. Kemudian bisa berubah menjadi katban. Katban itu tulisan. Bisa berubah menjadi lagi katibun. Katibun itu artinya orang yang menulis. Kemudian maktubun, yang ditulis. Kemudian uktub, tulislah. Gitu. Jadi asalnya cuma dari kata-kata ba. Nah, setelah diteliti oleh para ulama, ternyata dari kata ba ini bisa berubah menjadi yaktubu, bisa berubah menjadi katban, bisa berubah menjadi katibun, maktubun, uktub, kemudian lataktub, kemudian maktabun. Nah, kita sering dengar kata maktab misalnya. Maktabun, maktabun, miktabun. Alasannya kenapa itu kata dirubah? Maka alasannya tiada lain kecuali untuk mendapatkan apa yang dimaksudkan gitu. Karena kan
kita ingin mengungkapkan sesuatu tidak mungkin dengan satu lafaz yang sama gitu. Misalnya nih asalnya kataba. Kataba itu kan sudah punya makna telah menulis gitu. Sementara kita ingin mengatakan kepada orang saya sedang menulis gitu. Nggak mungkin kita pakai lafaz kataba. Maka lafaz itu harus kita rubah. Rubah kemana? Ke yaktubu. Karena yaktubu maknanya sedang menulis. Saya tidak ingin mengatakan telah menulis atau sedang menulis. Saya ingin mengatakan tulisan gitu. Maka rubahlah ke katban seperti itu. Nah inilah ilmu sorof ya. Jadi ilmu sorof itu asalnya satu kata kita rubah kepada banyak bentuk. Tujuannya untuk apa? Supaya maksud yang kita inginkan bisa kita dapatkan seperti itu. Contoh lagi misalnya dari lafaz nasoro. Nasoro kan artinya telah menolong. Dia juga bisa berubah beberapa bentuk. Misalnya yansuru artinya sedang menolong. Nasron artinya pertolongan. Nah, makanya ada orang namanya kiai kami namanya Kiai Nasruddin dari lafaz masdar kan? Nasoro yansuru nasron. Kan bisa dibaca nasron, nasrun atau nasrin kan? Tergantung ilmu nahwunya. Nasru penolong seperti itu. Nasruddin berarti penolong agama gitu. Kemudian berikutnya ada Nasir. Ada juga kawan dulu namanya Nasiruddin ya, orang yang menolong agama gitu. Nasir. Ada Mansur. Ada orang namanya Mansur gitu. Mansur artinya orang yang ditolong. Kemudian unsur artinya tolonglah. Nah, jadi sorof itu kita akan berbicara tentang bagaimana merubah satu kata kepada bentuk kata yang lainnya. Cuman bentuk kata yang lain ini sudah dibatasi 11. Nah, fungsinya buat apa juga? Nanti supaya kita tahu maknanya. Seperti itu. Nah, kemudian ilmu tasrif itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada yang disebut dengan tasrif istilahi. Yang kedua ada yang disebut dengan tasrif lugawi. Nah, di kesempatan di kelas kita yang pertama ini kita akan khusus membahas tasrif istilah. Nah, apa itu tasrif istilahi? Tasrif istilahi itu adalah kita merubah dari satu kata yang asalnya dia adalah fi'il madi, kemudian kita rubah menjadi fi'il mudhari, menjadi masdar, menjadi isim fa'il, menjadi isim maf'ul, menjadi fi'il amr, menjadi fi'il nahi, isim zaman, isim makan, isim alat. Berarti totalnya ada 12 bentuk ya. Madi, mudhari, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr, fi'il nahi, isim zaman, isim makan, isim alat. 10 apa? 10 saja. Ada 10. Betul ya? Madi, mudhari, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr, fi'il nahi, isim zaman, isim makan, isim alat. Ada 10. Jadi asalnya 1 kita rubah ke 9 bentuk yang lain. Nah, contohnya misalnya seperti apa? Contohnya misalnya seperti ini. Nah, ini bahasannya tasrifan gitu ya. Jadi tasrifannya nanti asalnya fi'il madi saja. Kemudian kita rubah menjadi fi'il madi, mudhari, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr, fi'il nahyi, isim zaman, isim makan, isim alat. Contohnya dari kata nazoro. Nazoro itu melihat. Makanya kalau ada orang mau nikah kan ada nazor. Nah, ini dari kata nazoro itu. Nah, makanya nanti nazor. Artinya melihat. Maka nazoro ini bisa berubah
nazoro, yanzuru, nazron, nazirun, manzurun, unzur, la tanzur, manzorun, manzorun, minzorun. Minzor itu alat untuk melihat. Kita terjemahkan dalam bahasa kita kacamata. Kacamata itu bahasa Arabnya minzor, alat untuk melihat. Gitu. Nah, ini berkaitan dengan tasrif ya. Jadi ini yang dimaksud dengan tasrif istilahi. Jadi tasrif istilahi itu bagaimana kita merubah dari satu kata asalnya fil madi bisa berubah fil mudhari sampai dengan isim alat. Nah, sampai di sini dulu untuk pembahasan sorof di awal. Sebelum kita lanjutkan, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan. Tanya Ustadz nggih. Silahkan, Sadah. Silahkan. Yaitu ada nazirun isim fa'il, itu apa bedanya dengan fa'il? Kemudian Ah, nah. maf'ul apa bedanya dengan maf'ul bih? Kemudian untuk membedakan isim zaman dengan isim makan itu sama kan bentuknya Ustadz nggih? Betul. Manzurun, manzurun. Ustadz mungkin. Ya, baik. Fa'il itu bahasannya di ilmu nahwu karena dia menunjukkan orang yang melakukan perbuatan dan harus pasangannya dengan fi'il kalau fa'il. Sementara isim fa'il itu bahasannya ilmu sorof. Karena isim fa'il itu tidak mesti dia bisa saja berpos sebagai fa'il. Misalnya ja'a nazirun, kita mengatakan begitu. Telah datang nazir, orang yang melihat. Maka nazirun kalau dilihat dari sisi ilmu nahwunya, dia posisinya sebagai fa'il, rofa, isim mufrad, tanda rofanya dhammah. Bisa juga isim fa'il itu nanti dia jadi maf'ulun bih. Misalnya ro'aitu naziron. Aku aku melihat orang yang melihat gitu. Atau darabtu naziron. Aku memukul orang yang melihat. Nah, jadi antara fa'il dan isim fa'il berbeda. Fa'il itu Nah, jadi antara fa'il dan isim fa'il berbeda. Gitu. Nah, jadi nanti kata itu kalau dilihat dari sisi nahwunya tadi ya, berkaitan dengan posisi kedudukan kata. Kalau isim fa'il itu bahasannya ilmu sorof berkaitan dengan pemaknaan kata nanti seperti itu. Nanti kalau isim fa'il nanti bisa jadi fa'il, bisa jadi maf'ul bih seperti itu. Isim maf'ul juga sama. Isim maf'ul itu menunjukkan terhadap orang yang dikenai pekerjaan. Gitu. Berarti manzur yang dilihat. Beda dengan maf'ulun bih. Maf'ul bih itu adalah objek yang dikenai pekerjaan. Nah, nanti isim maf'ul ini bisa jadi fa'il juga. Misalnya ja'a manzur, yang dilihat sudah datang gitu. Misalnya begitu. Kemudian isim zaman, isim makan nanti tergantung konteks kalimatnya begitu. Artinya ini lebih pas kita baca sebagai isim zaman atau isim makan. Misalnya ro'aitu manzoron, aku melihat manzor. Jadi tempat apa namanya? Afan. Misalnya kita mengatakan manzorun koribun misalnya. Waktu melihat itu sudah dekat maksudnya. Misalnya kita mengatakan begitu. Atau misalnya kita maksudkan tempat juga bisa. Artinya nanti tergantung konteks kalimat. Ini lebih cocok dipahami ke isim zaman atau isim makan seperti itu. Nanti begitu saja. Kalau isim zaman, isim makan itu nanti
tergantung kondisi kalimat saja. Dia Ustadz, syukran. Afwan. Ya, silahkan yang mau ke belakang. Ada yang lain? Silahkan sebelum kita lanjutkan. Baik, kalau tidak ada, sekarang kita masuk terhadap istilah dalam tasrif istilah. Tadi kan ada fi'il madhi sampai isim alat. Nah, apa itu fi'il madhi? Fi'il madhi itu adalah kata kerja. Fi'il itu kata kerja. Nah, tapi fi'il madhi itu adalah perbuatannya sudah lampau, sudah selesai dikerjakan. Kapan selesai dikerjakan? Jadi sebelum kita ngomong, orang sudah selesai melakukan kegiatan tersebut. Itu namanya fi'il madhi, kata kerja lampau. Nah, contohnya banyak ya. Misalnya akala telah makan. Fataha telah membuka. Jalasa telah duduk. Doroba telah memukul dan seterusnya. Kemudian ada fi'il mudhari. Kalau fi'il mudhari ini menunjukkan pekerjaan yang sedang atau akan dikerjakan. Jadi fi'il mudhari itu punya dua makna. Sedang dikerjakan atau akan dikerjakan. Contohnya misalnya yakulu. Dari kata akala kan? Akala telah makan, yakulu sedang makan. Yaftahu sedang membuka. Yajlisu sedang duduk. Yadribu sedang memukul dan seterusnya. Kemudian yang ketiga ada masdar. Masdar itu adalah dia menunjukkan terhadap satu peristiwa, kejadian, tapi dia nggak punya waktu. Karena dia termasuk isim. Isim itu kan terlepas dari waktu dia. Jadi nggak ada waktu telah berlalu, sedang, atau akan. Nah, tapi masdar ini adalah menunjukkan sebuah kejadian juga gitu. Tapi kemudian dia nggak punya waktu. Bedanya di situ saja. Karena yang punya waktu itu hanya fiil saja. Misalnya aklan, makan. Terjemahannya pun juga makan gitu. Tapi dia nggak punya waktu. Telah makan, sedang makan, atau akan makan. Tidak ada. Karena dia masdar. Nggak punya waktu. Fathan. Bisa kita terjemahkan bukaan atau membuka juga sama. Tapi bedanya adalah dia nggak punya waktu. Julusan, duduk gitu. Saya ada guru mengatakan kepada siswanya kan, kiaman katanya. Berdiri. Kiaman itu masdar dari kata koma. Koma yakumu kiam. Nah, kita mengatakan kiam. Kiaman katanya. Kemudian julusan juga sama. Kita mengatakan lagi julusan katanya. Duduk gitu. Nah, meskipun anak-anak kan duduknya sekarang gitu ya. Harusnya kan kalau misalnya bisa menggunakan fi'il amr kan. Tapi kan kadang-kadang kurang tidak terbiasa juga. Kemudian dorban itu pukulan. Dari kata doroba itu memukul, yadribu sedang memukul, dorban itu pukulan. Nashan, nasihat. Kiroah, bacaan. Dari kata koroah. Koroah yakro'u kiroah. Nah, kiroah itu bacaan. Nah, ini masdar. Berikutnya isim fa'il. Isim fa'il itu adalah yang menunjukkan terhadap orang yang melakukan perbuatan. Misalnya, akilun, orang yang makan. Dari kata akala kan? Akala yakulu aklan akil. Orang yang eh, apa namanya? Yang makan. Fatihun, yang membuka. Makanya ada orang namanya Muhammad Al-Fatih, digelari Al-Fatih. Kenapa? Digelari Al-Fatih karena dia yang membuka. Fatihun itu. Apakah dia jadi fa'il di sana? Enggak. Jadi itu pemaknaan dari sisi
ilmu sarofnya gitu. Jalisun orang yang duduk, doribun yang memukul, nasihun yang menasehati, qoriun yang membaca. Hanya ini yang sering kita dengar mungkin ya. Qori yang baca. Katib yang menulis. Katib itu dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut sekretaris yang kerjaannya nulis. Ghadibun yang marah. Alimun, ya ada orang alim yang mengetahui. Hasibun, ini bukan yang menghitung ya, yang menyangka. Karena dari kata hasiba yahsibu, husbanan masdar. Sami yang mendengar. Nasirun yang menolong. Kemudian ada isim maf'ul. Isim maf'ul itu adalah menunjukkan terhadap objek penderita yang dikenai pekerjaan. Kalau ada orang yang menolong, berarti ada yang ditolong gitu. Kalau ada yang dibuka, berarti ada yang membuka, berarti ada yang dibuka. Gitu. Ada orang yang memukul, berarti ada orang yang dipukul gitu. Nah, yang menderita-menderita itu namanya maf'ul. Nah, yang pertama makul. Makul itu artinya dimakan, yang dimakan. Biasanya isi maf'ul itu diterjemahkan diawali kata di. Bisa. Maftuh yang dibuka. Makotul yang dibunuh. Kalau pembunuh disebut dengan kotil. Pembunuh. Nah, kotilun pembunuh. Maktul yang dibunuh. Madrub yang dipukul. Mansuh yang dinasehati. Makru yang dibaca. Maktub yang ditulis. Ini kok yang dinulis. Magdub yang dimarahi. Maklum yang diketahui. Mahsub yang disangka, ya, bukan yang dihitung. Kalau yang hitung itu bisa juga sih sebenarnya. Mahsub. Tadi kata hasibayah sabu. Kalau hasibayah sibu menyangka. Hasibayah sabu nanti menghitung. Masmu yang didengar. Mansur yang ditolong. Kemudian 8 ada fiil. Kok sudah 8? 1. Ini ada. Oh iya harusnya 45 ya. Isim fa'il itu keempat. Isim maf'ul ke 5, ini ke 6. Kalau fi'il amr itu adalah kata kerja perintah. Contoh misalnya unsur, tolonglah. Iftah, bukalah. Ijlis, idrib, insoh, ikro. Misalnya dalam surah Al-Alaq ya. Ikro. Ada lafaz di sana ikro. Nah, itu bacalah. Ikro bismi rabbikal ladzi khalaqo. Kemudian uktub, tulislah. Igdob, maralah. I'lam, ihsab, isma, dan unsur. Berikutnya ada fil nahyi. Fil nahyi itu kalau tadi fil amr untuk memerintah, kalau ini untuk melarang. Berarti jangan. Contohnya adalah la ta'kul, jangan kamu makan. La taftah, jangan kamu buka. La tajlis, jangan kamu duduk. La tadrib, jangan kamu pukul. La tansoh, jangan kamu nasihati. La takro, jangan kamu baca. Dan seterusnya sampai la tansur. Berikutnya isim zaman, isim makan. Kalau isim zaman menunjukkan terhadap waktu. Zaman itu waktu. Waktu melakukan pekerjaan. Isim makan menunjukkan terhadap tempat melakukan pekerjaan. Contoh misalnya maghribun. Ini maghrib. Nah, ini kan lafaz kita. Sudah maghrib katanya. Nah, kan maghrib itu dari kata ghoroba. Artinya terbenam. Berarti maghrib itu adalah waktu terbenamnya matahari. Waktu terbenam atau tempat terbenam. Karena sama kan lafaz isim makan, isim zaman. Masyrik. Ini tempat atau waktu terbit dari kata syaroko. Kalau saroko mencuri. Syaroko terbit.
Ya. Mat'am ini tempat atau waktu makan. Makanya mat'am itu juga bisa diartai tempat makan, maksudnya restoran. Kantin itu disebut mat'am. Maulid, nah, mungkin yang ini ya, yang memperingati Maulid di sebentar lagi Rabiul Awal. Maulid itu bisa diartikan tempat kelahiran atau waktu kelahiran. Mau'id itu waktu perjanjian atau tempat perjanjian. Masjidun bisa diartikan tempat sujud atau waktu sujud, masjid. Nah, tapi kalau ada bangunannya, berarti itu namanya masjid untuk yang isi makan. Gitu. Karena kan tempat untuk melakukan sujud, ada tempatnya, tempat untuk sujud. Tapi masjid di sini maksudnya eh, apa namanya? Isim zaman dan isim makan di sini bukan yang ada ininya ya. Jadi meskipun nggak ada bangunannya, masjidun ini tetap disebut dengan tempat atau waktu sujud gitu maksudnya. Jadi tidak harus ada bangunan. Gitu. Maktabun tempat atau waktu menulis ya dari kata kataba. Mal'abun tempat atau waktu bermain. Madhabun tempat atau waktu pergi. Mansorun tempat atau waktu menolong. Madribun tempat atau waktu memukul. Maftahun tempat atau waktu membuka. Terakhir ada namanya isim alat. Isim alat itu menunjukkan terhadap alat melakukan pekerjaan. Misalnya miftah. Kalau secara ilmu sorof, miftah ini diterjemahkan sebagai alat untuk membuka. Kita nyebutnya kunci. Minsyar ini alat untuk membuka juga. Alat untuk ini ya bahasa kita gergaji. Mikrodun dari kata korodo ya. Nah ini untuk memotong kita gunting. Miknasatun dari kata kanasa. Kanasa itu artinya menyapu. Berarti miknasa itu alat untuk menyapu. Ya kita nyebutnya sapu gitu. Mistorotun alat untuk menggaris. Ya kita namanya menggaris. Mimsahatun alat untuk menghapus. Kita nyebutnya penghapus. Dari kata masaha ya, menghapus. Miktoun dari kata kotoa, alat untuk memotong. Bisa juga disebut gunting. Midrobun, alat untuk memukul. Nah, tapi midrob juga bisa diartikan raket. Mis'adun dari kata so'ada, artinya naik, alat untuk naik. Nah, kita nyebutnya lift di sini. Mikyas, alat untuk menimbang. Mibrodun, alat ukir, alat untuk mengukir ya. Mil'akotun, alat untuk ini menyendok, sebutnya sendok. Nah, ini pembahasan tentang definisi ilmu sorof sampai dengan definisi dari fi'il madhi sampai isim alat. Nah, jadi ini untuk pembahasan kita di pagi hari ini. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Selesai untuk materi pertama ini. Ustaz tanya ya, Silahkan. perubahan-perubahan tadi itu apa ada polanya? Mm-mm. Kayak masdar itu apa ada polanya juga? Kalau yang lain sepertinya ada polanya ya, Ustaz. Betul, Ustazah. Jadi semuanya punya pola, Ustazah. Dari fi'il madhi sampai isim alat punya pola. Jadi dengan kita tahu polanya, nanti kita akan tahu, oh ini isim fa'il, gitu. Oh ini isim maf'ul. Jadi bagusnya ilmu sorof itu adalah para ulama itu sudah menyusun pola. Yang dengan pola itu, jadi kita nggak harus hafal semua tasrifan kalimat. Kita cukup kemudian menghafal pola saja. Dengan mengingat pola kita akan tahu, oh ini
Isim fa'il. Oh, isim fa'il itu yang melakukan perbuatan. Oh, berarti terjemahannya begini. Begitu, Ustaz. Jadi Kalau semuanya ada masdar pola. Ustaz. Masdar Masdar kayaknya sama, ada punya polanya pola juga. juga. Ada polanya juga. Bukan itu kita harus menghafal dari kamus atau gimana orang Arab ngomong gitu Ustaz. Betul. Fi'il madi harus buka kamus juga, Ustaz. Fi'il madi, mudhore, masdar harus buka kamus. Tapi ada pola umum yang digunakan di dalam masdar. Nah, nanti kan yang dibuka kamus itu hanya yang awalan saja, Ustaz. Kalau Ustazah mungkin pernah eh, belajar ilmu sorof sebelumnya, maka nanti hanya di bab 6 bab awal saja. Kesananya sudah ikut pola semua, tidak harus buka kamus. Nanti insya Allah akan kita pelajari. Jadi tetap di awal kita akan berikan pola semuanya untuk memudahkan. Ya Ustaz, syukur. Afwan. Nah, yang lain ada? Silahkan. Saya Ustadz, Silakan. ya Afwan Ustadz, ini kan saya ada pernah sempat sebentar belajar tasrif istilahi, itu pernah dikasih itu rumusnya kalau tidak salah ingat 20 berapa ya itu Ustadz, 21 atau 22 ya itu. Yang mau saya tanyakan itu dari itu tadi yang contoh-contoh ini, gini Ustadz, kan kita ini ceritanya mau baca kitab gundul gitu Ustadz. Kitab itu Betul. kan gundul semua. Janganlah dulu misalkan yang rumus 4 huruf. Yang 3 huruf saja itu Ustaz, yang fa'ala, fa'ila, fa'ula itu gimana cara kita menentukan bahwasannya ini dia tuh ain fiilnya itu fathah atau ain fiilnya itu kasrah atau dhamma gitu Ustaz. Kan yang banyak yang berubah tuh ain fiilnya. Nah, baik. Sebentar ya. Hmm, Iya. Nah, jadi kalau misalnya untuk tahu ain fiil ya, ini fathah, kasrah atau dhammah gitu. Untuk yang 3 Ya, bab pertama, 6 bab awal itu ya, atau bahasanya sulasi mujarrad itu. Itu nanti harus buka kamus kan. Nggak bisa di awang-awang. oh, Awang-awang itu dikira-kira nggak bisa. Gitu. Misalnya, kenapa yang dibaca berarti A5? masih Gimana? ya. Iya, Nah, ya maksud saya seperti itu Ustaz. iya, begitu Sata. Jadi tidak bisa di tadi ya awang-awang. Untuk khusus nanti yang ini istilah namanya sulasi mujarrad. Tapi nanti kalau sudah masuk bab sulasi mazid, kita cukup hafal pola. Oh ini polanya af'ala, ini fa'ala, ini fa'ala. Oh, berarti bacanya pasti begini. Sudah tidak harus buka kamus, Sata. Kalau nanti di sulasi mazid. Kalau sulasi mujarrad tetap harus buka kamus yang Ya, 3 karena huruf akarnya itu. ya. Begitu. Nah, Ustaz. Syukran Ustaz. Hafal. Nah, yang lain ada? Silahkan. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, insya Allah kita cukupkan sampai Ada yang baik. Sampai di sini dulu mungkin pertemuan kita hari ini. Nanti saya bagikan PowerPoint-nya bisa untuk murojaah ya. Yang penting tadi dipahami untuk kita sorof itu belajar apa sih gitu. Ya, tadi ya untuk merubah dari fiil madi sampai kemudian isim alat seperti itu. Nanti insya Allah kita coba praktekkan kalau pelajaran kita sudah agak panjang ya, beberapa pertemuan nanti kita praktekkan dalam kitab seperti itu. Kita cukupkan sampai di sini dengan istighfar dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran, jazakumullahu khairan kasir ala hudurikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz. Wa iyyakum. Waalaikumsalam.